4 pendaki berangkat menaklukkan sebuah gunung. Semua terasa wajar, pendaftaran resmi, KTP diserahkan, dan langkah kaki penuh semangat. Hingga di pos terakhir, petugas mendadak bertanya, kenapa bawa orang kelima? Mereka mengira itu sekadar salah tulis. Tapi di jalur, ada langkah tambahan yang tak pernah berhenti mengikuti. Tenda terasa sesak, foto memperlihatkan wajah asing, dan badai malam membawa satu kebenaran mengerikan. Seseorang di antara mereka seharusnya sudah lama terkubur. Langkah itu semakin jelas, berat, terukur, seperti seseorang atau sesuatu yang sengaja membiarkan Bima tahu kalau ia sedang dibuntuti. Bima berdiri kaku di bibir tebing, nafasnya cepat, dadanya naik turun, kabut di sekitarnya bergulung pelan, seolah mengintip setiap gerakan. Bau tanah basah bercampur logam masih menusuk hidungnya. Kain merah di tangannya berdenyut seperti urat hidup. Darah yang mengotori kain itu belum mengering, malah terasa semakin hangat, seolah baru saja keluar dari tubuh seseorang. Kalau mau selamat, kamu harus lihat yang terakhir. Kata-kata Sari tadi bergema di kepala Bima. Ia melirik ke kanan dan ke kiri. Jalur turun tak terlihat. Kabut terlalu tebal. Ia memutuskan untuk menjauh dari tebing, masuk kembali ke hutan. Tapi begitu ia melangkah, suara langkah berat itu ikut bergerak, menyamai ritme kakinya. Bima mempercepat langkah-langkah itu, juga ikut cepat. Ia berhenti mendadak, langkah itu pun berhenti. Tiba-tiba, dari sela kabut, tangan panjang itu muncul. Kurus, pucat, dengan jari-jari yang jauh lebih banyak dari manusia normal. Jari-jari itu meraih batang pohon, meninggalkan bekas cekungan seperti tanah liat yang diremas. Bima mundur, tubuhnya membentur pohon. Napas tercekat, sosok tinggi tanpa wajah itu keluar perlahan dari kabut. Kepalanya miring, seolah sedang mempelajari Bima. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya permukaan kulit pucat yang tegang. Tapi entah kenapa, Bima tahu makhluk itu menatapnya. Bukan waktunya. Suara perempuan terdengar, tapi kali ini bukan dari sosok itu, melainkan dari dalam kepala Bima. Bima berbalik dan lari. Napasnya memburu. Dadanya sakit, tapi ia terus menembus hutan. Pepohonan seperti memanjang dan memutar arah, seolah hutan ini hidup dan sedang mempermainkannya. Di tengah pelariannya, ia menemukan sesuatu. Jalan setapak batu yang jelas bukan jalur pendakian resmi. Batu-batunya berlumut tebal, sebagian tenggelam di tanah, dan di ujungnya ada gapura kayu yang separuh lapuk. Di atas gapura itu, terukir simbol aneh lingkaran dengan 3 garis yang melintang, seperti mata tertutup. Kain merah di tangannya berdenyut lebih kencang, seolah memandu. Bima melangkah ke jalan batu itu, dan anehnya, langkah kaki berat yang mengikutinya menghilang. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi batu-batu tinggi. Di tengah lapangan, ada sumur tua yang mulutnya tertutup papan kayu. Papan itu dipaku dengan kawat berkarat, tapi di beberapa bagiannya terlihat bercak merah gelap yang meresap ke dalam kayu. Bima merasakan hawa dingin aneh. Bau anyir menusuk, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mendekat. Ketika ia berjongkok untuk mengintip celah papan, kain merah itu tiba-tiba meluncur sendiri dari tangannya dan masuk ke celah sumur. Bima tersentak, tapi sebelum ia bisa meraih kain itu, papan kayu penutup sumur bergetar, lalu bergeser sedikit. Dari celah itu, suara lirih terdengar. Yang terakhir, di sini, suara Sari. Jelas, dekat, seperti hanya beberapa meter di bawah tanah. Bima mulai mencabut paku-paku berkarat itu dengan tangan kosong. Ujung jarinya tergores dan berdarah. Tapi ia terus memaksa. Setiap paku yang terlepas membuat suara napas dari dalam sumur. Terdengar semakin jelas napas berat. Tersengal, seperti milik orang sekarat. Ketika papan terakhir terlepas, hawa dingin menyembur ke wajahnya. Gelap pekat di dalam sumur membuat matanya tak bisa melihat apapun. Tapi ia yakin ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Bima menyalakan senter. Cahaya jatuh ke dinding batu yang licin, lalu ke sebuah wajah. Itu Sari. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum tipis. Tapi bukan senyum lega. Itu senyum yang penuh rasa putus asa. Bima, suaranya serak. Kamu harus turun. Lihat yang terakhir. Sebelum Bima bisa menjawab, bayangan hitam melintas di belakang Sari.
Tangan panjang pucat itu meraih, membelit lehernya, dan menariknya ke dalam kegelapan sumur. Bima berteriak, tapi bersamaan dengan itu, dari belakang punggungnya, terdengar langkah berat itu kembali. Kali ini jauh lebih dekat. Kabut mulai masuk ke lapangan itu, menutupi batu-batu tinggi, dan dari dalam kabut, muncul kepala pucat tanpa wajah, membungkuk tepat di belakang Bima. Kabut semakin padat, seperti asap dingin yang hidup. Udara di sekitar lapangan batu itu menjadi berat, sulit dihirup. Bima terhuyung mundur. Matanya terpaku pada kepala pucat tanpa wajah, yang kini condong semakin dekat. Makhluk itu membungkuk perlahan, gerakannya patah-patah, seolah tulang-tulangnya bergerak sendiri, tanpa mengikuti aturan tubuh manusia. Tidak ada mata, tapi Bima merasakan tatapan itu menusuk ke dalam pikirannya. Turun, atau mati di sini. Suara itu terdengar, bukan dari mulut makhluk tersebut, tapi langsung menghantam kepalanya, membuat telinga Bima berdesing. Bima melirik ke sumur. Gelapnya seperti lubang tanpa dasar, tapi ia masih bisa mendengar gema napas Sari, lemah dan jauh. Ia juga ingat kata-katanya. Yang terakhir, di sini, tangannya bergetar. Kalau ia turun, belum tentu bisa kembali. Kalau di sini, makhluk itu jelas tidak akan membiarkannya hidup. Makhluk itu melangkah maju, setiap pijakan membuat tanah bergetar halus. Jari-jari panjangnya merayap di udara, mencari, seperti seekor laba-laba yang siap menangkap mangsanya. Bima mundur sampai punggungnya menyentuh bibir sumur. Pilihannya kini benar-benar hanya dua. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara lain. Bukan suara Sari. Itu suara berat, serak, dan penuh kemarahan. Seperti seseorang yang marah karena terganggu. "Jangan bawa dia ke sini!" Suara itu membuat makhluk tanpa wajah itu berhenti sesaat. Kepala pucatnya menoleh sedikit, seolah mendengarkan. Lalu, dari dalam sumur, muncul hembusan angin dingin yang begitu kuat, membuat rambut Bima terangkat, dan kulitnya membeku. Bima melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Bayangan hitam naik dari dasar sumur, melayang seperti asap, tapi padat, dan di tengah-tengahnya terlihat dua mata merah menyala. Makhluk tanpa wajah itu mengeluarkan bunyi mengerikan, bukan raungan, bukan erangan, tapi seperti suara kain basah yang diremas perlahan. Ia mundur sedikit, tapi tidak pergi. Bayangan hitam dari sumur merentangkan diri, seolah mencoba melindungi Bima. Suara Sari terdengar lagi. Kali ini lirih. "Kalau kamu turun, kamu akan lihat semuanya. Tapi kamu juga tidak akan kembali." Napasnya semakin pendek. Kabut semakin menebal. Dan dari sudut matanya, Bima bisa melihat beanggan-beanggan lain mulai bermunculan di antara pepohonan tubuh-tubuh pucat. Wajah hancur, mata kosong. Mereka semua bergerak perlahan, mendekat, seperti pawai mayat yang diam, tapi hidup. Tiba-tiba, kain merah yang tadi jatuh ke dalam sumur muncul kembali, melayang di udara, seolah dipegang tangan tak terlihat. Kain itu melambai-lambai di hadapan Bima, lalu perlahan jatuh tepat di kakinya. Darah di kain itu kini sudah menghitam. Bayangan dari sumur berbisik, "Kain itu milik yang terakhir." Kata-kata itu menghantam Bima seperti palu. Yang Sari pernah menyebutnya. Apa mungkin maksudnya korban terakhir sebelum dirinya? Atau makhluk terakhir yang harus dihadapi? Bima tahu waktunya habis. Makhluk tanpa wajah itu mulai maju lagi, mengabaikan bayangan hitam dari sela kabut. Jari-jarinya meraih, nyaris menyentuh bahu Bima. Dengan sisa keberanian, Bima meraih kain merah itu dan mengikatkannya di pergelangan tangan. Saat kain itu menempel di kulit, seketika matanya dipenuhi kilatan gambar-gambar jalur. Pendakian yang sama tapi dipenuhi mayat. Wajah Sari menangis di antara kabut, dan dirinya sendiri berdiri di tepi sumur. Dilihat dari bawah, kilatan itu menghilang, tapi rasa dingin merayap ke tulangnya. Bima menatap sumur, lalu menatap makhluk itu. Tidak ada lagi waktu berpikir. Ia melompat, tubuhnya meluncur ke kegelapan. Angin dingin menyapu wajahnya, dan gema sumur membuat semua suara terasa jauh. Bayangan hitam itu ikut melingkupi tubuhnya, memperlambat jatuhnya. Sebelum matanya benar-benar menyesuaikan dengan gelap, ia sempat melihat sesuatu di dasar sumur. Sebuah pintu kayu tua dengan simbol yang sama, seperti di gapura batu tadi.
lingkaran dengan 3 garis melintang. Pintu itu perlahan terbuka sendiri, dan di baliknya ada cahaya merah pekat. Bima menyadari, ia tidak sedang menuju ke dasar sumur. Ia sedang masuk ke tempat lain. Kabut belum sepenuhnya menghilang saat Bima berdiri memandangi kain merah di tangannya. Nama Sari terjahit rapi dengan benang hitam yang sudah memudar. Sentuhan kain itu dingin, bahkan menusuk kulitnya. Semakin lama ia memegangnya, semakin ia merasa seolah-olah ada denyut, seperti detak jantung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalur di sekitarnya sepi, tak ada tanda teman-temannya. Tak ada suara serangga atau burung. Semua hening, terlalu hening. Cari aku. Suara itu lirih, nyaris, seperti hembusan angin. Tapi Bima yakin, itu berasal dari arah barat laut. Jalur yang jarang dilalui. Di peta pendakian yang ia ingat, jalur itu menuju sebuah punggungan kecil sebelum jurang curam wilayah yang sering disebut Porter sebagai tanah sunyi. Bima merapatkan jaketnya, menyelipkan kain merah ke saku, dan melangkah. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti tanah mencoba menahan kakinya. Pohon-pohon semakin rapat, dan sinar matahari hanya menembus lewat celah tipis di antara dahan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ia menemukan sesuatu di tanah, selembar foto Polaroid yang warnanya mulai pudar. Foto itu menampilkan 3 orang pendaki perempuan, tersenyum sambil memegang tongkat trekking. Di pojok bawah foto tertulis dengan spidol, Sari, Dina, Mel. Namun yang membuat darah Bima berdesir adalah wajah Sari. Ia seperti sedang menatap langsung ke mata Bima. Padahal foto ini jelas diambil bertahun-tahun lalu. Ia membalik foto itu. Ada tulisan di belakangnya. Kalau kamu baca ini, berarti aku masih di sini. Bima menelan ludah. Tulisan itu segar, seperti baru dibuat, tintanya belum sepenuhnya kering. Langkahnya semakin cepat, meski akalnya berkata untuk berbalik. Namun, setiap kali ia berpikir untuk mundur, kain merah di sakunya berdenyut lebih keras, dan suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Sedikit lagi, hutan di depannya mulai berubah. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, seperti tangan yang mencoba keluar dari bumi. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan tua yang nyaris roboh, pondok kayu. Mungkin bekas pos peristirahatan para pendaki zaman dulu. Papan penandanya patah, hanya menyisakan huruf samar yang sudah dimakan lumut. Bima mendekat dengan hati-hati. Pintu pondok itu setengah terbuka, mengeluarkan bunyi berderit saat angin meniupnya. Bau apek dan tanah basah menyuap. Di dalam, ia melihat deretan rak kayu penuh barang-barang pendaki, sepatu, carrier, botol minum, bahkan tenda yang masih terlipat. Semua tertutup debu, seolah sudah puluhan tahun tak tersentuh. Di sudut ruangan, ada sebuah buku catatan besar. Bima meniup debunya dan membukanya. Halaman-halaman awal berisi tulisan para pendaki yang pernah lewat sini. Namun, pada halaman ke-27, tulisannya berubah aneh. Deretan kata pulang, pulang, pulang memenuhi halaman. Semakin ke bawah tulisannya makin besar, makin ditekan, hingga sobek. Dan di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat. Kalau kamu temukan kain merahku, ikuti aku sampai jurang. Bima menutup buku itu. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah topi kupluk rajut warna biru. Ada inisial S yang disulam di depannya. Ia memungutnya, dan seketika mendengar tawa perempuan di telinganya. Dekat sekali. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa lirih yang diakhiri isak tangis. Bima keluar dari pondok. Namun suasana luar sudah berbeda. Kabut lebih tebal. Pohon-pohon tampak berubah bentuk. Batangnya berpilin seperti tubuh manusia. Jalur yang ia lalui tadi sudah menghilang, diganti oleh jalan setapak sempit menuju tebing. Dan di ujung jalan setapak itu, ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang menutupi wajah, mengenakan jaket gunung merah pudar. Tergenggam kain merah yang sama persis dengan milik Bima. Sosok itu tidak bergerak. Tapi Bima bisa mendengar gumamnya. Kamu bawa punyaku? Bima menatap kain merah di sakunya. Ketika ia mengangkat wajah lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suara langkah kaki menjauh menuju arah tebing. Tanpa sadar, Bima mulai mengikuti. Meski ia tahu
Jalur itu mengarah ke tanah sunyi. Tempat tak ada pendaki yang pernah kembali. Bima menapaki jalur setapak yang kian menyempit. Tanahnya lembek, licin oleh lumut, dan setiap kali ia melangkah, ada suara gemericik air yang entah berasal dari mana. Kabut semakin padat, menelan cahaya matahari. Langkah kakinya bergema. Meski seharusnya tanah lembek tak memantulkan suara seperti itu. Kain merah di sakunya terasa panas. Bukan lagi denyut seperti detak jantung, melainkan aliran panas yang menjalar ke tangannya, memaksa ia terus maju. Sedikit lagi, suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini tidak berbisik, suaranya jelas, seperti berada di samping telinga Bima. Namun, setiap kali ia menoleh, hanya ada pepohonan yang tampak lebih tinggi dan bengkok, seperti mengawasinya. Bima mencapai ujung jalur. Sebuah tebing curam yang menghadap jurang gelap. Angin dari bawah terasa dingin dan membawa aroma logam yang menusuk bau darah bercampur tanah basah. Di dekat bibir tebing, ia melihat sesuatu. 3 batu besar yang tersusun rapi, seperti nisan tanpa nama. Di depannya, ada bekas api unggun yang sudah mati, hanya menyisakan abu hitam. Namun di atas abu itu, tergeletak kamera DSLR yang lensa dan bodinya sudah berkarat. Bima memungut kamera itu. Ajaibnya, meski usang, layar kamera menyala ketika ia menekannya. Ada 48 foto tersimpan di dalamnya. Foto-foto awal menunjukkan 3 pendaki perempuan, Sari, Dina, dan Mel, tersenyum di jalur pendakian, berpose di depan pemandangan gunung. Namun, mulai dari foto ke-29, suasananya berubah. Foto ke-30 menampilkan mereka duduk di depan api unggun. Tapi mata mereka menatap ke arah yang sama. Ke belakang fotografer, foto ke-31. Wajah Sari tampak tegang, seolah sedang mendengar sesuatu. Foto ke-32, hanya gelap, dengan titik-titik putih seperti mata yang berderet. Lalu foto ke-33, membuat darah Bima membeku. Sosok tinggi, kurus, tanpa wajah, berdiri di antara pepohonan, hanya beberapa meter di belakang kelompok itu. Tangannya panjang, nyaris menyentuh bahu Sari. Bima menjatuhkan kamera itu, napasnya memburu. Tapi tiba-tiba ia mendengar tawa perempuan. Diikuti suara langkah kaki berlari, mendekat. Kabut di sekeliling mulai berputar seperti pusaran air. Bima merasa pusing, pandangannya kabur. Saat kabut menghilang, ia terperanjat. Pondok tua tadi tidak ada. Tebing dan jurang pun menghilang. Sekarang ia berdiri di tengah perkemahan yang ramai. Di sekelilingnya, belasan pendaki sedang sibuk menyiapkan tenda, menyalakan api, dan bercanda. Dan di seberang api unggun, ia melihat Sari hidup, tertawa bersama Dina dan Mel. Bima melangkah maju, hendak memanggil. Tapi ia sadar sesuatu yang ganjil. Api unggun di tengah perkemahan itu tidak mengeluarkan panas. Suaranya pun seperti teredam, seolah ia berada di balik kaca. Sari tiba-tiba menoleh, matanya menatap langsung ke arah Bima. Senyum di wajahnya memudar, berganti dengan ekspresi takut. "Jangan di sini. Kamu nggak seharusnya di sini." Bibirnya bergerak tanpa suara. Langit yang tadinya cerah berubah kelam. Angin bertiup kencang, dan semua pendaki di sekitar mulai membeku di tempat, seperti patung. Sari berlari ke arah Bima. Tetapi sebelum ia sampai, sosok tinggi tanpa wajah dari foto itu muncul di antara mereka. Tangannya yang panjang meraih bahu Sari, menariknya ke dalam kegelapan di antara pohon. Bima berusaha mengejar, tapi kakinya seperti tertahan tanah. Ia berteriak, namun suaranya hilang di udara. Dari kejauhan, ia melihat Sari meronta. Matanya menatap Bima penuh permohonan. Kain merah yang tadinya di saku Bima kini sudah ada di tangan Sari. Ia melemparkan kain itu ke arah Bima, dan sesaat kemudian, kegelapan menelan semuanya. Bima tersentak, mendapati dirinya kembali berdiri di bibir tebing. Kamera DSLR tadi sudah hilang, tapi kini kain merah di tangannya terasa basah, bukan air, melainkan darah segar. Dan di telinganya, suara Sari terdengar jelas, "Kalau mau selamat, kamu harus lihat yang terakhir." Dari balik kabut, suara langkah kaki berat terdengar, semakin dekat. Dan Bima tahu, ia tidak sendirian di tebing itu. Bima duduk di bawah pohon besar, mencoba mengatur napasnya. Lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuh, dan rasa dingin mulai menjalar sampai ke ujung tulang. Ia merasa perlu menenangkan diri sejenak, sampai sadar bahwa ia sama sekali tak ingat
Bagaimana ia bisa sampai di pohon ini? Tadi ia berlari, menuruni lereng. Lalu, kosong. Ingatan terakhirnya seperti hilang dicuri. Capek ya? Suara itu terdengar akrab. Bima menoleh. Dan di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian pendaki lusuh, sepatu compang-camping, dan wajah yang sebagian tertutup kain buff. Lelaki itu duduk di tanah, menyalakan rokok kretek yang asapnya tebal dan wangi cengkeh. Aku juga dulu sering istirahat di sini, katanya, sambil tersenyum samar. Bima ragu menjawab. Ada yang aneh, lelaki itu seperti tidak sepenuhnya padat. Setiap kali kabut lewat, sebagian tubuhnya tampak menghilang, lalu muncul lagi. Bapak siapa? Tanya Bima pelan. Lelaki itu menghembuskan asap. Matanya menerawang. Orang-orang dulu manggil aku Mamat. Tubuh Bima seketika kaku. Oh Mamat. Nama yang sejak awal pendakian hanya ia dengar sebagai guyonan seram. Atau cerita pengantar tenda. Kamu, beneran, oh Mamat itu. Mamat tersenyum lebih lebar. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Tergantung. Kamu percaya apa enggak? Ia mulai bercerita tanpa diminta. Dulu, katanya, ia adalah porter dan pemandu pendakian di gunung ini. Ia hafal semua jalur, semua sumber air, dan semua tanda alam. Sampai suatu hari, ia memandu sekelompok pendaki yang keras kepala. Mereka tidak mau mendengar nasihatnya, tetap memaksa naik meski cuaca buruk. Hujan badai membuat mereka terpisah. Mamat mencoba mencari mereka. Tapi ia malah terjebak sendirian di jalur yang salah. Ia tersesat selama 3 hari tanpa makanan. Sampai akhirnya menemukan tenda kelompok itu. Dalam keadaan terbuka, dengan semua penghuninya membeku secara harfiah. Ketika ia mencoba turun membawa kabar, ia terpeleset di tebing licin dan jatuh. Kepalanya menghantam batu. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Bima mendengar cerita itu sambil merasakan hawa di sekitar semakin berat. Daun-daun di atas kepalanya seperti berhenti bergerak. Meski ia bisa merasakan angin menusuk kulit. Kalau bapak sudah meninggal, Bima menelan ludah. Kenapa masih ada di sini? Mamat menatapnya lama. Tatapannya menusuk. Membuat Bima ingin berpaling tapi tak bisa. Karena aku belum pulang. Aku nggak bisa pulang. Jalanku ditutup oleh orang-orang yang lupa caranya menghormati gunung ini. Jadi aku mencari teman untuk nemenin. Suasana menjadi semakin mencekam ketika kabut mulai menebal lagi. Kali ini dari arah bawah, seolah menanjak naik mengelilingi mereka. Wajah Mamat berubah, bibirnya sobek hingga ke pipi. Matanya menghitam dan suara napasnya kini berat, berderak-derak. Tapi, kamu, Bima, katanya sambil mendekat. Kamu kayak mereka. Kamu masuk tanpa pamit. Bima mencoba bangkit, tapi tubuhnya seperti ditahan. Akar-akar pohon di bawahnya mulai melilit pergelangan kakinya. Ia panik, menarik-narik kakinya. Tapi lilitan itu semakin kuat. Mamat kini berdiri tepat di depannya. Menunduk, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Bima. Aku suka yang kayak kamu. Nggak nyangka bakal datang sendiri ke jalanku. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara orang berteriak memanggil namanya. Suara itu keras, memantul di antara pepohonan. Bima, Bima, suara lelaki, nyata. Tidak seperti bisikan sebelumnya. Mamat mendesis. Lalu kabut di sekitar mereka seperti tersedot menjauh. Kamu selamat kali ini, tapi kamu gak akan bisa keluar sebelum balikin yang aku mau. Bima berdiri terpaku cukup lama. Setelah Raka ditelan kabut, jantungnya berdegup kencang, seolah mencoba memecahkan tulang rusuknya dari dalam. Ia tahu ia harus bergerak, tapi setiap arah yang dilihatnya sama putih pekat, dengan bayangan pohon bengkok yang terlihat seperti makhluk mengintai. Kamu gak akan kemana-mana, Bima. Suara itu, bukan dari belakang, bukan dari depan, dari semua arah. Bima menggertakkan gigi. Bukan dia. Ini cuma halusinasi. Tapi bulu kuduknya berdiri ketika ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, jauh di antara kabut, berjalan perlahan, mengikuti setiap langkahnya. Bayangan itu tinggi, bahunya bungkuk, dan kepalanya condong ke satu sisi. Seperti lehernya pernah patah. Ia memutuskan untuk tidak peduli lagi soal jalur resmi. Kompasnya ia lempar, jarumnya tetap berputar liar. Membuatnya mual setiap melihatnya. Satu-satunya yang ia andalkan adalah naluri.
untuk terus menurun. Ia mulai menuruni lereng, menghindari jalur setapak yang biasanya dipakai pendaki, berharap bisa menemukan pos pendakian. Setiap beberapa menit, ia mendengar bunyi ranting patah di belakangnya. Awalnya ia berpikir itu binatang, tapi iramanya terlalu teratur. Selalu 3 langkah, berhenti, 3 langkah, berhenti. Dan setiap ia menoleh, kabut hanya memperlihatkan kehampaan. Di tengah perjalanan, Bima menemukan sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di tanah berlumpur, ada jejak kaki telanjang, kecil, seperti milik seorang anak. Jejak itu basah, padahal tak ada hujan, dan jalurnya berputar-putar, mengelilingi sebuah pohon besar yang sudah tumbang. Dari balik pohon, terdengar suara lirih suara. "Sari! Bima! Tolong aku!" Bima maju beberapa langkah, mencoba mengintip. "Sari!" Tidak ada jawaban, hanya suara isakan. Ia berlari ke arah pohon, memutar ke sisi lain, dan kosong. Tidak ada siapapun. Yang ada hanyalah potongan kain merah kusam, tergantung di dahan pohon. Bima meraihnya, dan begitu tangannya menyentuh kain itu, udara di sekitarnya berubah dingin, membekukan. Seseorang berbisik tepat di telinganya. "Dia sudah jadi bagianku." Bima langsung menjatuhkan kain itu dan berlari. Kakinya terpeleset beberapa kali di tanah licin. Tapi ia tak peduli. Nafasnya memburu. Dan kali ini ia sadar suara. Langkah di belakangnya semakin cepat. Tidak lagi 3 langkah, berhenti. Kini terus mengejar. Ia menembus kabut hingga akhirnya melihat sesuatu yang membuat dadanya sedikit lega. Papan kayu tua bertuliskan pos kedua. Tapi saat ia mendekat, papan itu tampak berbeda. Tulisan pos 2 tergores kasar, dan di bawahnya, seperti ditulis dengan arang hangus, ada tambahan kata, "Tidak ada jalan pulang." Bima mundur, matanya liar mencari jalur lain. Dari kanan, ia mendengar langkah kaki berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Dari kiri, terdengar suara Andi memanggil pelan, "Bima, sini." Suara itu penuh rintihan, namun di ujungnya terdengar nada seperti tawa tertahan. Bima tahu, itu bukan Andi, tapi rasa ragu menusuk pikirannya. Kalau benar Andi, kalau aku tinggalkan dia, dan dia benar-benar butuh bantuan, pilihan itu terasa seperti memegang 2 bilah pisau. Apapun yang ia pilih akan melukai dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk lari ke arah yang tidak ada suara sama sekali. Jalur itu curam, penuh akar yang bisa membuatnya terjatuh, tapi ia terus menurun. Kabut di sekitarnya mulai menipis perlahan, dan suara hutan mulai terdengar kembali. Burung, gesekan daun, desiran angin. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia merasa sedikit aman. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, hatinya jatuh. Di puncak lereng yang baru saja ia turuni, berdiri sosok tinggi dengan wajah pucat dan senyum lebar yang terlalu lebar untuk manusia. Di tangannya tergantung 2 benda sepasang KTP, basah, dengan foto Andi dan Sari. Sosok itu mengangkat tangan, melambaikan KTP itu seperti mengajak bermain. Lalu kabut menutupinya kembali. Bima terdiam, napasnya berantakan. Sekarang ia tahu, ia belum keluar dari wilayahnya. Dan kalau benar kata Om Mamat, maka yang tersisa hanyalah waktu sebelum ia juga dibawa pulang. Bima tak sempat bertanya apa maksudnya. Pandangannya gelap. Ia merasa jatuh, lalu terbangun di tengah jalur pendakian, sendirian, tanpa tahu ke arah mana ia tadi datang. Namun di genggaman tangannya, ada sesuatu. Sepotong kain merah kusam, sama persis seperti yang ia temukan di pohon. Hanya saja, kini, di kain itu terjahit sebuah nama dengan benang hitam. Sari. Bima berdiri terpaku. Sadar satu hal, jika ia ingin keluar, ia harus menemukan Sari, atau apapun yang tersisa darinya. Pagi itu, dunia di luar tenda seolah telah berubah. Kabut tebal menyelimuti semuanya. Menelan pandangan hanya sejauh 1 langkah. Embun dingin menempel di kain tenda, menetes perlahan seperti keringat dari sesuatu yang sedang mengintai. Bima bangun lebih awal. Ia duduk memeluk lutut, menatap pintu tenda yang tertutup rapat. Kata-kata semalam masih bergema di kepalanya. "Besok kita pulang, berlima." Perlahan, ia membangunkan Raka. "Bangun, gue gak tenang di sini." Raka mengucek mata. Kabutnya makin gila ya. Sebelum Bima sempat menjawab, Andi tiba-tiba terlonjak duduk.
Napasnya terengah-engah seperti habis berlari. Gua mimpi dia narik gue. Tangannya dingin banget. Kayak es, gue bisa ngerasain sampai sekarang. Ia memegang lengannya, dan semua terdiam melihat bekas jari merah membekas di kulitnya panjang. Seakan dicengkeram keras. Sari menutup mulut, air matanya mulai mengalir. Kita harus turun sekarang. Raka menggeleng, turun kabut. Setebal ini, kita malah bisa nyasar. Mereka terjebak dalam dilema. Diam di sini berarti memberi waktu untuk dia semakin dekat. Turun sekarang berarti mengambil risiko tersesat. Saat mereka masih membahas, suara langkah kaki terdengar di luar tenda. Tidak tergesa, tidak lambat tapi berat. Seperti seseorang yang menyeret kaki di tanah basah. Pendaki lain, tanya Sari setengah berharap. Namun Bima tahu jawabannya. Tidak ada suara manusia yang menyeret langkah seperti itu. Ia memberi isyarat agar semua diam. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Hening. Lalu kain tenda dari luar terdorong pelan. Membentuk lekukan seperti ada telapak tangan yang meraba. Sari menggenggam tangan Andi erat-erat. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Serak. Pelan. Tapi seolah berada di dalam kepala mereka. Bangun. Waktunya pulang. Tiba-tiba, resleting tenda bergerak sendiri dari luar. Bima refleks meraih pisau lipat di tasnya. Sementara Raka menahan napas. Tapi sebelum terbuka sepenuhnya, kabut pekat masuk dari celah kecil itu. Dan sosok itu muncul. Om Mamat berdiri di ambang pintu tenda. Jaket hitamnya basah kuyup. Meneteskan air yang langsung membentuk genangan kecil. Kepalanya tertunduk. Rambut lepek menutupi sebagian wajah. Perlahan, ia mengangkat kepala mata hitam legam, tanpa bola mata menatap lurus pada mereka. Andi yang paling dekat dengannya. Nembik, tidak ada suara keluar dari mulutnya. Om Mamat mengangkat tangan. Jari-jarinya panjang dan pucat. Lalu menyentuh bahu Andi. Gue udah tunggu lama. Suaranya berat, seperti berasal dari dasar sumur. Sekejap kemudian, Andi seperti kehilangan kendali. Tubuhnya berdiri sendiri. Matanya kosong. Raka berusaha menariknya. Tapi kekuatan Andi saat itu luar biasa, seperti bukan miliknya. Andi melangkah keluar tenda, masuk ke kabut, mengikuti Om Mamat tanpa perlawanan. Andi! Teriak Bima, lalu berlari keluar. Di luar, kabut menutup segalanya. Bima hanya bisa melihat siluet Andi dan sosok hitam itu. Beberapa meter di depan, ia berlari. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahannya. Om Mamat menoleh sedikit, menampakkan senyum samar senyum, yang anehnya tidak manusiawi. Lalu, dalam sekejap, ia menarik Andi ke arah sisi jalur, menuju hutan lebat yang tidak ada di peta. Bima berhasil meraih tangan Andi. Sentuhan itu membuat tubuhnya langsung kaku dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti memegang es yang menyerap seluruh panas tubuh. Lepasin dia, teriak Bima. Tapi Om Mamat hanya menatapnya, dan kabut di sekeliling mereka bergerak aneh. Seperti pusaran yang menutup jalan kembali. Tiba-tiba, Raka muncul dari kabut, memegang tali webbing. Tanpa ragu ia melilitkan tali itu ke pinggang Andi, lalu menariknya sekuat tenaga. Sari dari belakang ikut membantu. Tarikan itu seperti tarik tambang melawan kekuatan yang tak terlihat. Om Mamat mendesis pelan, lalu melepaskan Andi dengan gerakan cepat. Tubuh Andi terhuyung jatuh ke pelukan Sari. Kabut berputar lebih kencang, dan dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Mereka berhasil kembali ke tenda. Tapi Andi masih gemetar hebat. Bibirnya membiru, matanya kosong. Satu kalimat keluar berulang-ulang dari mulutnya. Dia mau kita semua ikut. Dan di luar tenda, suara langkah itu kembali terdengar menjauh perlahan. Seperti memberi mereka waktu. Sebelum kembali lagi, malam itu, mereka tidak tidur. Suara langkah yang sempat menjauh, kini sesekali terdengar mendekat lagi. Setiap kali langkah itu berhenti, rasa sesak di dada makin menjadi. Di dalam tenda, hanya suara napas mereka yang terdengar. Dan itu pun sering tersendat karena rasa takut. Pagi menjelang, tapi cahaya matahari sama sekali tak mampu menembus kabut. Langit yang biasanya kibubuan kini tampak seperti kain putih kusam yang menutupi dunia. Angin berembus kencang, membawa bau tanah basah bercampur anyir, seperti darah lama yang mengendap di lumpur. Raka memutuskan, kita nggak bisa diam di sini lagi. Kabutnya makin parah. Kita harus turun sebelum hilang arah. Tidak ada yang membantah. Semua sadar.
Tinggal di sini berarti memberi kesempatan bagi dia untuk kembali. Mereka berkemas cepat. Andi masih lemah, tapi memaksa ikut berjalan. Sari menggandengnya, sementara Bima berjalan paling depan membawa kompas. Langkah pertama meninggalkan tenda terasa seperti keluar dari zona aman. Meski aman hanyalah perasaan semu. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Pohon-pohon di sekeliling mereka berubah menjadi siluet hitam berbatang bengkok, seperti tangan raksasa yang ingin meraih mereka. Di tengah perjalanan, Bima mulai gelisah. Kompas yang ia bawa jarumnya berputar liar, seolah kehilangan orientasi. Ini nggak normal. Jalur turun harusnya di sebelah sini, gumamnya, menunjuk ke arah kanan. Raka mencoba memanggil akalnya. Kita ikutin saja jalur yang kemarin kita lewati. Tapi saat mereka mencari tanda pita yang dipasang petugas di jalur pendakian, tidak ada satupun yang terlihat. Semua jalur tampak sama tanah basah. Akar pohon mencuat dan kabut yang menghapus detail. Saat mereka berhenti sebentar untuk mengatur napas, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya langkah, suara nyanyian lirih. Seperti orang bersenandung di kejauhan. Nadanya datar, tapi menyusup ke dalam kepala, membuat kulit merinding. Sari memegang lengan Bima. Kamu dengar nggak? Bima mengangguk tanpa menoleh. Iya, dari arah kiri. Raka langsung tegas. Jangan ke sana. Kita fokus ke jalur. Tapi Andi, yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan. Itu, suara dia. Dia manggil aku. Sebelum mereka sempat menahan, Andi melangkah masuk ke dalam kabut tebal di sebelah kiri. Andi! Teriak Sari sambil mengejarnya. Bima dan Raka ikut berlari, tapi kabut memisahkan pandangan mereka. Langkah-langkah Sari terdengar di depan. Namun perlahan, suara itu memudar, tergantikan oleh suara air menetes, lalu hening. Mereka berdua akhirnya berhenti, terengah-engah. Tidak ada Sari, tidak ada Andi. Yang tersisa hanya kabut dan suara yang kini terdengar sangat dekat, suara napas berat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakang mereka. Bima menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi jejak kaki basah muncul di tanah. Memanjang dan mengarah ke tempat kabut tampak berputar-putar seperti pusaran air. Raka, suara Bima nyaris berbisik. Kita harus, belum sempat ia menyelesaikan kalimat. Sebuah tangan pucat keluar dari kabut, meraih bahu Raka. Wajah Om Mamat muncul perlahan, setengah tertutup kabut, tapi mata hitamnya menembus pandangan mereka. Sekarang, tinggal bertiga, ucapnya pelan. Raka berusaha meronta, tapi tubuhnya ditarik masuk ke pusaran kabut itu seperti ditelan air. Suara teriakan terakhirnya menggema, lalu hilang sama sekali. Kabut kembali diam, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bima berdiri membeku. Ia sadar kini hanya ada dirinya, dan entah di mana Andi serta Sari. Tapi dari dalam kabut, suara tawa pelan terdengar, bukan tawa senang, melainkan tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Langkah Bima mundur perlahan. Ia tahu ini belum selesai, dan untuk pertama kalinya ia merasakan keinginan kuat untuk benar-benar meninggalkan gunung ini, walau itu berarti turun sendirian. Namun suara itu kembali. Kali ini jelas, tanpa samar. Kita pulang, boleh. Langkah mereka terasa semakin berat ketika kabut kian menebal. Udara yang awalnya dingin kini berubah menjadi pengap dan lembab, membuat napas terasa sesak. Pohon-pohon besar di sepanjang jalur berdiri diam seperti penjaga tua. Dan di antara batang-batangnya, bayangan hitam kadang terlihat bergerak cepat, tapi selalu cukup jauh untuk tak bisa dikenali. Bima berjalan paling belakang, menjaga agar tak ada yang tercecer. Sesekali ia melirik ke jalur di belakang. Kosong. Tapi entah mengapa, setiap ia memalingkan wajah, bulu kuduknya berdiri, seolah ada tatapan tajam menusuk punggungnya. Sekitar setengah jam berjalan dari pos 3. Mereka tiba di sebuah gubuk kecil di pinggir jalur. Bangunannya sederhana, hanya terbuat dari papan kayu dengan atap seng, tapi cukup kokoh untuk bertahan dari terpaan angin gunung. Di depan gubuk itu, duduk seorang pria berbadan kekar, mengenakan jaket oranye khas petugas gunung. Wajahnya keras, tapi matanya tajam, seperti sedang mengukur setiap gerakan orang yang ia lihat. Berhenti sebentar. Cek registrasi, kata petugas itu tegas. Mereka mendekat. Petugas itu membuka buku catatan yang tebal dan mulai membaca nama-nama.
Satu persatu ia cocokkan dengan wajah mereka. Bima merasa ini prosedur biasa, sampai petugas itu tiba-tiba mengerutkan kening. "Kalian, rombongan dari base camp pagi kemarin ya?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Raka singkat. Petugas itu memandang mereka lama-lama. Lalu matanya mengarah ke sisi belakang, tepat di belakang Bima. "Tapi, bukannya kemarin kalian bilang berangkat berempat?" Bima menelan ludah. "Iya, betul." Petugas itu kembali menatap ke belakang Bima. Lalu matanya menyipit. "Terus, yang di belakang kamu itu siapa?" Darah Bima langsung dingin. Ia refleks menoleh cepat dan menemukan hanya jalur kosong yang tertutup kabut. Tidak ada siapa-siapa, tapi petugas itu terlihat yakin dengan apa yang baru saja ia lihat. "Mungkin kabut, Pak. Nggak ada orang," kata Bima tergagap petugas. Itu menghela napas panjang. "Saya sudah jaga di sini lama. Kabut nggak bikin bayangan bergerak seperti itu. Saya lihat jelas, dia berdiri di belakang kamu. Jaketnya hitam lusuh, kepalanya nunduk." Sari langsung pucat. Raka menatap lantai, tanah, menghindari tatapan siapapun. Andi mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering. Mungkin pendaki lain yang lagi turun, Pak." Petugas itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tapi tegas, "Saya nggak mau bikin kalian takut, tapi hati-hati. Gonong, ini punya caranya sendiri untuk mengajak orang pulang." Mereka pamit dengan perasaan kacau. Setelah berjalan cukup jauh dari gubuk itu, Andi akhirnya memecah keheningan. "Gue nggak suka cara dia ngomong. Mengajak orang pulang. Maksud apa? Udahlah, jangan dibahas," potong Raka cepat. "Fokus, jalan aja." Tapi Bima tidak bisa melupakan tatapan petugas itu. Tatapan orang yang tahu sesuatu tapi memilih tidak berkata terus terang. Menjelang sore, mereka sampai di area lapang yang biasa digunakan untuk camp sebelum puncak. Kabut makin pekat, membuat sekeliling terasa sempit. Mereka mulai mendirikan tenda. Tapi Sari terlihat gelisah. "Aku kayak ngerasa dia ada di sini," ucapnya lirih. "Siapa?" tanya Bima. Walau ia tahu jawabannya, Sari tidak menjawab. Hanya menatap kosong ke jalur yang baru mereka lalui. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun bergetar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah cepat, lalu berhenti tepat di luar tenda mereka. Tak ada yang berani keluar. Mereka hanya saling pandang dalam diam, mendengar suara napas berat di luar. Lalu, suara itu berkata pelan, seperti dibisikkan di dekat telinga. "Besok, kita sampai di atas, pulang bareng." Ya, malam itu, saat mereka mencoba tidur, Bima terbangun karena merasakan sesuatu menggeser sleeping bag Nia dari luar. Saat ia membuka mata, di sudut tenda terlihat siluet tubuh duduk membelakanginya. Rambutnya lepek, bahunya sedikit berguncang, seperti sedang tertawa pelan. Bima memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu hanya mimpi. Tapi suara napas itu, tetap, Ada, seolah ikut menunggu subuh bersama mereka. Kabut pagi itu begitu tebal sampai jalur di depan hanya terlihat sejauh 2 meter. Pepohonan raksasa yang mereka lewati tampak seperti bayangan hitam tak bergerak, berdiri diam mengawasi. Tanah licin membuat langkah mereka lebih pelan, dan suasana sunyi hanya dipecahkan oleh bunyi sepatu menginjak lumpur. Bima berjalan di tengah, berusaha menjaga formasi tetap rapat. Ia masih memikirkan ucapan petugas kemarin. Gunung ini punya caranya sendiri untuk mengajak orang pulang. Kalimat itu seperti gema di kepalanya. Semakin keras setiap kali ia merasakan langkah tambahan di belakang. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka memutuskan berhenti di sebuah batu besar untuk istirahat. Bima menaruh tasnya, Sari duduk sambil memeluk lutut. Andi sibuk mencari botol minum, dan Raka berdiri agak jauh menatap jalur yang mereka lewati. "Rah, ngapain?" tanya Andi. Raka tidak langsung menjawab, matanya tetap tertuju pada kabut. "Lo tahu nggak? Gue kayak pernah lihat dia." "Siapa?" Sari menoleh cepat. "Orang yang kemarin diomongin petugas. Jaket hitam lusuh, rambut lepek. Gue pernah lihat di foto berita setahun lalu," jawab Raka perlahan. Bima ikut mendekat. "Berita apa?" Raka menarik napas dalam, lalu duduk di batu. Suaranya merendah, seakan takut sesuatu di kabut bisa mendengar. "Tahun lalu, ada rombongan pendaki, katanya 5 orang, tapi pas sampai puncak, 1 hilang. Namanya Om Mamat." Mereka semua terdiam, angin bertiup pelan.
menggerakkan dedaunan di atas kepala mereka. Bima merasa bulu kuduknya berdiri. Ada yang bilang dia nyasar pas turun, ada juga yang bilang dia jatuh di jurang. Tapi waktu tim SAR nyari, nggak ketemu mayatnya. Kuma, ada foto terakhir dia di jalur puncak, sendirian, nunduk, kayak lagi nunggu orang. Lanjut Raka. Sari menelan ludah. Lo yakin itu orang yang kita lihat? Raka mengangguk pelan. Yang bikin gue bingung, kenapa namanya ada di formulir simaksi kita? Siapa yang nulis? Perjalanan mereka lanjut dengan suasana semakin berat. Tak ada yang banyak bicara, tapi semakin tinggi mereka naik, gangguan semakin jelas. Suara langkah kelima kini tidak berusaha bersembunyi lagi. Kadang terdengar tepat di belakang salah satu dari mereka, kadang terdengar dari samping. Berjalan sejajar di jalur yang tertutup semak. Bima mencoba menoleh beberapa kali, dan di salah satu kesempatan ia hampir melihatnya. Sosok tinggi, jaket hitam basah, kepala tertunduk, tapi begitu ia fokus, kabut menelannya dalam sekejap. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah lapang kecil sebelum tanjakan terakhir menuju area camp puncak. Sambil mendirikan tenda, Andi keluar jalur sebentar untuk mengambil air dari sumber mata. Air tak jauh dari situ. Namun ia kembali hanya 5 menit kemudian. Dengan wajah pucat dan tangan bergetar. "Gu, ketemu orang," ucapnya pelan. "Pendaki?" tanya Bima cepat. Andi menggeleng. "Gue yakin itu dia. Dia berdiri di pinggir sumber air. Punggungnya ke gue. Gue panggil. Nggak noleh. Gue pikir mau gue samperin. Tapi pas gue melangkah, dia hilang gitu aja." Raka memejamkan mata, menahan amarah bercampur takut. "Kita nggak bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa lagi. Lo semua sadar kan? Dari awal kita udah dibuntutin. Dari awal dia udah ikut." Sari mulai menangis. "Terus kita harus gimana?" Tak ada yang menjawab. Hening menelan mereka. Dari luar tenda, terdengar lagi langkah kaki. Kali ini perlahan memutari mereka. Malam itu, saat kabut semakin tebal, Bima tidak bisa tidur. Ia terbangun karena mendengar suara lirih seperti orang menyebut namanya dari luar tenda. Bima, membeku. Suara itu rendah, serak, tapi jelas. Ia melirik Raka, Sari, dan Andi. Semuanya tertidur. Napas mereka teratur. Perlahan, Bima meraih senter dan membuka sedikit pintu tenda. Kabut masuk bersama hawa dingin. Di antara kabut itu, berdiri sosok dengan jaket hitam, basah, dan kepala tertunduk. Ia tidak bergerak. Tapi ketika Bima menyorotkan senter ke wajahnya, kabut di kepalanya berputar, membentuk senyum samar yang tidak manusiawi lalu terdengar. Suara pelan, hampir seperti bisikan di telinga. "Besok, kita pulang." Malam itu hujan turun deras, mengetuk-ngetuk kain tenda dengan ritme yang tak pernah berhenti. Suara air menetes dari pohon-pohon di sekitar membuat suasana semakin dingin. Di dalam tenda, mereka berempat duduk melingkar, masing-masing memeluk lutut, sambil menyeruput minuman hangat dari gelas plastik. Lampu senter yang digantung di atap tenda memancarkan cahaya kekuningan, membuat bayangan mereka menari di dinding kain. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu bukan 4. Sekilas, Sari menghitung, ada 5. Ia mencoba memastikan lagi. Tapi ketika menatap langsung ke dinding, bayangan itu sudah menghilang, menyisakan hanya 4 sosok. "Kenapa, Sar? Lihat." "Apa?" tanya Raka sambil menyerahkan sebungkus biskuit. Enggak apa-apa," jawabnya cepat. Ia memutuskan diam, tak ingin menambah suasana mencekam. Setelah makan malam sederhana mie instan dan sosis bakar, mereka bersiap tidur. Posisi diatur seperti biasa. Raka di paling kiri, lalu Bima, Sari, dan Andi di kanan. Namun sejak awal, Sari merasa ada yang ganjil. Meski mereka sudah merapatkan barang bawaan ke sudut tenda, ruang di tengga-tengga tubuh mereka terasa padat, bukan padat oleh tas, tapi seperti ada tubuh lain yang merebah, diam, dan mengisi celah itu. Bima yang berada di sebelah Sari juga merasakan hal yang sama. Ia mencoba bergeser, tapi seperti mendorong sesuatu yang berat. Hanya saja, ia tak melihat apapun. Matanya sempat bertemu dengan mata Sari dalam kegelapan. Dan dari sorotnya, ia tahu Sari merasakan hal yang sama. "Andi, bisa agak geser nggak? Sempit banget nih," ujar Bima.
Andi mengerutkan kening. Loh, gue udah mepet banget ke dinding tenda. Lu yang geser ke arah Raka. Raka menimpali dari ujung. Jangan ke arah gue. Sumpah udah mentok. Tenda ini emang kecil kali. Cedak, Ada, yang membahasnya lebih lanjut. Mereka mencoba tidur. Walau rasa tidak nyaman itu tetap ada. Hujan makin deras. Di luar, suara dedaunan berisik karena tertimpa air. Kadang, di sela-selanya, terdengar suara langkah pelan di tanah becek. Serak, serak, lambat tapi jelas. Sorry, yang masih terjaga menahan napas, mencoba mendengar lebih fokus. Langkah itu memutari tenda mereka. Berhenti. Lalu terdengar seperti seseorang jongkok tepat di dekat kepalanya. Tiba-tiba, kain tenda di sisi Sari sedikit menekan ke dalam. Seperti ada tangan yang menyentuhnya dari luar. Sari menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriakan. Sentuhan itu berlangsung beberapa detik, lalu hilang begitu saja. Namun baru saja ia mulai merasa lega, dari arah tengah tenda terdengar suara napas berat. Bukan napas Raka, Bima, atau Andi. Napas ini terlalu dekat, terlalu keras dan berada di celah kosong yang sejak tadi terasa padat itu. Hah! Sari meremas sleeping bag-nya erat-erat. Ia melirik Bima, tapi matanya terpejam. Entah tidur atau pura-pura. Sekitar tengah malam, Andi terbangun karena ingin buang air kecil. Ia meraih senter kecil dan membuka pintu tenda pelan. Begitu keluar, udara dingin menusuk. Kabut tipis bergelayut rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Ia melangkah sedikit menjauh ke semak, lalu berhenti di antara kabut. Ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Hanya beberapa meter dari tenda. Tingginya kira-kira sama seperti mereka. Memakai jaket hitam lusuh. Dan kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya lepek basah, menutupi sebagian wajah. Tubuh itu diam saja, tidak bergerak. Anda pendaki juga? Tanya Andi ragu. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, memandang ke arah tenda. Saat Andi menyalakan senter lebih terang, sosok itu berbalik pelan, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Seolah ditelan kabut yang hanya menempel di kepalanya. Tidak ada hidung, mata, atau mulut, hanya kabut pekat yang berputar-putar. Andi mundur setapak. Begitu ia memejamkan mata sebentar dan membukanya lagi, sosok itu sudah hilang. Ia buru-buru kembali masuk tenda. Napasnya tersengal. Kenapa? Tanya Bima setengah sadar. Enggak, kedinginan aja, jawab Andi cepat, lalu memaksa tidur lagi. Menjelang subuh, mereka semua terbangun karena suara aneh. Bukan hujan, bukan angin, tapi seperti suara kain resleting, dibuka perlahan dari luar. Seret, seret, klik, lampu senter Bima langsung menyala. Tapi tidak ada siapa-siapa di pintu tenda. Hanya kain pintu yang sudah setengah terbuka. Dan dari celah pintu itu, mereka semua bisa melihat ada bekas jejak kaki berlumpur mengarah ke dalam tenda. 5 pasang. Pagi itu udara terasa lebih pengap daripada biasanya. Meski hujan semalam sudah berhenti, kabut tetap menggantung rendah, menutup sebagian pandangan ke arah jalur pendakian berikutnya. Daun-daun basah memantulkan cahaya matahari yang redup, sementara tanah becek lengket di setiap langkah mereka. Bima bangun paling awal. Saat membuka tenda, hawa lembab bercampur bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Ia melihat jejak kaki berlumpur yang semalam mengarah masuk, kini samar-samar memudar karena terkena embun pagi. Tapi yang membuatnya merinding adalah jumlahnya. 5 pasang, tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak berani membangunkan yang lain. Takut suasana jadi kacau. Ketika semua sudah siap, mereka duduk melingkar sambil sarapan roti tawar dan kopi. Andi, seperti biasa, memeriksa ponselnya. Gue cek foto lagi deh, katanya sambil menelusuri galeri. Ia berniat sekadar mengulang momen, tapi sesuatu membuatnya berhenti lama di satu foto. Gue yakin banget ini aneh, ujarnya lirih Bima. Dan Raka mendekat, sedangkan Sari hanya melirik dari dalam sleeping bag. Di layar ponsel Andi, terlihat foto yang mereka ambil di pos 2 kemarin. Posisi mereka seperti biasa, Roka di depan, Bima di sampingnya, Sari dan Andi di belakang. Tapi di ujung kanan foto, di sela-sela batang pohon, ada sosok lain setengah badannya. Terlihat, mengenakan jaket hitam lusuh, wajahnya menunduk, dan rambut basah menutupi pipi. Ini siapa? Tanya Sari. Suaranya tercekat. Gue nggak tahu, jawab Andi. Pas foto, gue cuma ngeliat pohon, nggak ada orang.
Raka mencoba menenangkan mereka. Udah, mungkin pendaki lain. Kebetulan aja nyempil di foto. Tapi Bima menggeleng. Nggak mungkin. Gue ingat. Jalur di belakang kita kosong. Nggak ada yang nyusul. Perjalanan menuju pos 3 terasa berat. Bukan hanya karena jalurnya menanjak curam dan licin. Tapi juga karena beban pikiran yang menghantui mereka. Tak ada lagi candaan atau tawa. Semua berjalan diam. Hanya sesekali terdengar suara napas dan gesekan ranting. Namun, yang membuat suasana semakin menegangkan adalah suara langkah tambahan yang terus mengikuti. Kadang terdengar dari belakang, kadang seperti datang dari samping. Bima yang berada di barisan belakang sempat menoleh cepat dan hampir saja ia menangkap sesuatu bayangan hitam bergerak di balik pepohonan. Lalu lenyap begitu saja. Sorry bergulen, paling depan kali ini. Tapi justru itu membuatnya gelisah. Beberapa kali ia merasakan ada tatapan dari belakang lehernya. Seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat. Saat ia menoleh, hanya Raka di belakangnya. Dan jaraknya cukup jauh. Sesampainya di pastry, mereka memutuskan istirahat lama. Pos ini cukup besar. Terbuat dari papan kayu dengan bangku panjang di kedua sisinya. Dari sini, kabut semakin tebal. Dan udara mulai menusuk kulit. Sambil menunggu kopi panas, Bima memeriksa kameranya sendiri. Ia jarang memotret, tapi kemarin sempat mengambil beberapa gambar di pos 1 dan pos kedua. Saat membuka salah satu foto di pos 1, darahnya langsung berdesir. Foto itu awalnya terlihat normal. Mereka berempat tersenyum. Latar belakangnya kabut putih, tapi di belakang Sari ada sosok pria berdiri tegak. Wajahnya tumpang tindih dengan kabut, seperti separuh transparan. Namun garis rahang dan mata yang kosong terlihat jelas. Yang membuat Bima nyaris menjatuhkan kamera adalah sosok itu menatap lurus ke arah lensa, seolah sadar sedang difoto. Ini nggak bisa cuma kebetulan, gumam Bima. Suaranya bergetar. Raka mengambil kamera itu, melihat foto tersebut, lalu memandang ke arah Bima. Ada ketegangan yang aneh di wajahnya. Lo hapus aja, Bi. Bima menggeleng keras. Kalau gue hapus, kita nggak punya bukti. Sari yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Bukti untuk apa? Kalau itu benar-benar bukan orang. Gue nggak mau tahu lebih jauh. Gue cuma mau turun. Andy menimpali. Belum tentu bisa turun sekarang. Kabut gini bahaya. Kita lanjut aja sampai area camping atas. Besok baru turun. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba dari arah belakang pos terdengar suara langkah cepat. Tap, tap, tap. Seperti seseorang berlari di jalur berbatu. Mereka semua menoleh bersamaan. Kabut tebal menutup jalur itu. Tapi samar-samar ada siluet tinggi berjalan perlahan mendekat. Namun, sebelum sosok itu benar-benar muncul, langkahnya berhenti. Hening. Hanya bunyi daun yang meneteskan sisa air hujan. Mereka semua saling pandang, tanpa sepatah kata. Lalu, dari tengah kabut, suara berat terdengar jelas. Kenapa buru-buru? Kita kan berlima, tak ada yang berani menanggapi. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, Raka langsung berdiri memunggungi jalur itu. Dan Bima meraih pisau lipatnya. Kabut bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tapi tak pernah benar-benar keluar. Dan saat mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, Sari sadar. Ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tanah, tepat di samping jalur. Ada 5 pasang jejak kaki 4 kering. Satu lagi basah berlumpur, mengarah ke arah mereka. Hujan rintik baru saja reda ketika mobil bak terbuka yang mereka tumpangi berhenti di depan base camp Gunung Salak Jati. Udara dingin langsung menyergap, menusuk ke dalam jaket tipis yang mereka pakai. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seakan gunung itu sedang mengintip dari balik tirai putih. Bima turun pertama, menggendong carrier biru besar. Di belakangnya, Raka, Sari, dan Andi menyusul sambil merapikan tas masing-masing. Mereka berempat sudah merencanakan pendakian ini sejak 2 bulan lalu. Tujuannya sederhana, melarikan diri sejenak dari rutinitas kota, mencari udara segar, dan merasakan sensasi mendaki gunung yang katanya mistis tapi cantik. Basecamp itu kecil, bangunannya setengah kayu setengah tembok, dengan atap seng yang berkarat di beberapa sudut. Di depan pintu, duduk seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan jaket tebal dan topi kupluk hitam. Tatapannya tajam, tapi malas, seperti orang yang sudah terlalu sering melihat pendaki datang dan pergi.
Daftar simaksi dulu, ujarnya. Singkat tanpa menoleh lama-lama. Bima mengangguk. Mereka masuk bergantian ke ruangan sempit yang dipenuhi papan pengumuman berisi aturan pendakian dan beberapa foto pendaki yang hilang atau meninggal. Foto-foto itu sudah pudar, tapi wajah-wajahnya tetap terlihat jelas. Sari sempat menelan ludah saat matanya menangkap tulisan ditemukan di jalur timur. Kondisi mengenaskan di bawah salah satu foto. Bima mengisi formulir, nama, alamat, nomor KTP, nomor kontak darurat. Satu persatu mereka menyerahkan KTP. Petugas yang duduk di balik meja memeriksa sambil menulis di buku catatan besar. Namun, ketika tiba giliran terakhir, alis petugas itu sedikit terangkat. Loh, ini siapa? Tanyanya sambil menunjuk ke lembar formulir. Loh, siapa yang Pak? Raka ikut mendekat. Petugas itu mengetuk-ketuk sebuah kolom di formulir dengan ujung penanya. Ini, Om Mamat, kalian bilang berangkat berempat. Tapi kok namanya 5? Ini KTT-nya mana? Mereka saling berpandangan. 5? Nggak ada, Pak. Kami cuma berempat. Jawab Bima, mencoba tertawa kecil. Petugas itu diam sejenak, menatap mereka satu persatu. Tatapannya agak aneh, seperti sedang menimbang sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Lalu ia hanya mengangguk pelan, mencoret nama itu dari formulir, dan menulis ulang di buku catatannya. Mungkin salah ketik, katanya. Suaranya terdengar tidak meyakinkan. Mau mulai sekarang? Kalau ya, mending buru-buru. Kabut cepat turun. Mereka keluar dari base camp, menyalakan kamera ponsel untuk dokumentasi sebelum mulai mendaki. Tapi di belakang mereka, dari balik jendela base camp, petugas itu masih berdiri diam, memandangi mereka. Matanya seperti mengikuti gerak langkah mereka sampai hilang di tikungan jalan setapak. Jalur awal terasa damai. Pohon-pohon pinus menjulang. Dedaunan basah memantulkan cahaya redup matahari sore. Sari berjalan paling belakang sambil sesekali memotret pemandangan. Namun, baru setengah jam berjalan, ia mulai merasa aneh, seperti ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Ritmenya pelan, tapi konstan. Setiap kali ia menoleh, hanya ada Bima, Raka dan Andi di depannya. Jalur di belakang mereka kosong. Kenapa, Sar? Tanya Raka saat melihatnya berhenti. Enggak, cuma kayak ada orang yang ngikut, jawabnya lirih. Bima tertawa, mencoba mencairkan suasana. Paling perasaan aja. Nanti juga rame kok di pos 1 tapi. Sorry tahu. Itu bukan cuma perasaan. Ia yakin. Di sela-sela suara dedaunan yang tergesek angin, ada suara langkah yang tidak sinkron dengan langkah mereka. Kadang berhenti ketika mereka berhenti. Kadang terdengar semakin dekat. Mereka tiba di pos 1 menjelang senja. Pos itu hanya berupa gubuk kayu reot dengan bangku panjang di dalamnya. Dindingnya penuh coretan nama pendaki dan tanggal pendakian. Andi duduk sambil mengusap keringat, lalu membuka botol minum. Tadi kalian gak lihat? Ada orang di belakang. Kita gak jauh, ucap Andi sambil melirik ke jalur yang baru mereka lewati. Loh, gak ada siapa-siapa, balas Bima, memandang ke arah yang sama. Jalur itu sepi, hanya kabut yang mulai turun. Andi mengangkat bahu. Ya mungkin orangnya berhenti di bawah. Tapi anehnya, malam itu, saat mereka berempat makan mie instan dan kopi panas, Sari melihat bayangan lewat di depan pos. Bayangan itu bergerak cepat, tapi jelas sekali berbentuk tubuh manusia. Saat ia berlari keluar untuk melihat, tidak ada siapa, pun hanya kabut pekat yang menelan pandangannya. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara orang tertawa pelan. Kabut belum benar-benar menghilang saat pagi datang. Udara di pos 1 dinginnya menusuk tulang. Napas keluar dari mulut mereka dalam bentuk uap putih tipis, seperti asap dari teko yang baru mendidih. Suara burung hutan terdengar jauh, bercampur dengan derik serangga yang belum sepenuhnya terbangun. Bima bangun lebih dulu. Ayah keluar, reyot, meregangkan badan, lalu menyalakan kompor portabel untuk membuat kopi. Raka dan Andi masih terbungkus sleeping bag, sedangkan Sari duduk di sudut, menatap jalur pendakian yang menanjak ke atas. Ia seperti menunggu sesuatu. Tidurmu gak nyenyak, Sar? Tanya Bima sambil menuang air panas ke gelas plastik. Sari mengangguk pelan. Gak tahu kenapa, aku kayak dengar orang jalan di luar gubuk. Muter-muter, gak ada suara ngobrol. Cuma langkah. Bima tersenyum tipis.
mencoba mengabaikan rasa merinding yang tiba-tiba datang. Mungkin pendaki lain. Kita mulai aja jalan lebih pagi, biar nggak kesiangan di jalur. Mereka memulai perjalanan ke pos 2 saat matahari masih malu-malu. Muncul di balik pepohonan. Jalur awalnya landai, tapi licin oleh sisa hujan semalam. Akar-akar pohon menjulur seperti ular tua yang berbaring di tanah. Sesekali kabut turun lagi, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Raka berjalan paling depan, diikuti Andi, Bima, dan Sari di belakang. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercanda, membicarakan makanan apa yang akan dimasak di tenda. Nanti, tawa mereka terdengar normal. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya terasa janggal. Sari lagi-lagi merasa langkah kaki kelima mengikuti. Kali ini jelas sekali berat, mantap, dan ritmenya tidak sama dengan mereka. Kadang terdengar cepat, kadang melambat, seolah-olah orang itu sengaja menyesuaikan jarak. Di sebuah turunan kecil, Sari memutuskan berhenti dan pura-pura mengikat tali sepatunya. Ia ingin memastikan Bima yang berada di depannya juga berhenti. Menoleh, dalam keheningan, hanya suara angin dan gesekan daun yang terdengar. Namun, tepat beberapa detik kemudian, tap, tap, suara langkah itu terdengar lagi. Mendekat dari balik kabut. Sari langsung berdiri dan melangkah cepat menyusul yang lain. Ia tidak berani menoleh di pastu. Mereka memutuskan istirahat lebih lama. Ada sebuah saung kayu dengan atap daun rumbia yang sudah lapuk. Beberapa pendaki lain sedang duduk di sudut, tapi jumlahnya sedikit. Gunung ini memang terkenal lebih sepi daripada gunung-gunung populer. Saat Bima membuka kotak makan, Andi mengeluarkan ponselnya. Ia memeriksa foto-foto yang diambil semalam di pos pertama. Awalnya normal. Wajah mereka berempat tersenyum lebar dengan latar kabut. Tapi di foto terakhir, tepat di belakang Raka, terlihat siluet gelap setinggi manusia. Tidak jelas, buram, tapi bentuk kepalanya condong ke depan, seakan sedang mengintip dari balik tiang gubuk. "Andi, ini siapa?" tanya Sari. Wajahnya memucat. "Makanya gue heran. Pas motret, gue nggak lihat siapa-siapa di belakang," jawab Andi pelan. Bima mencoba bercanda, walau suaranya terdengar kaku. Paling pendaki lain nyasar ke foto. Namun Raka tidak tertawa. Ia menatap lama foto itu, lalu tanpa banyak bicara, mematikan layar ponsel Andi. "Udah, jangan dibahas. Ayo lanjut jalan." Masih jauh ke pos berikutnya. Perjalanan ke pos 3 terasa lebih berat. Jalur mulai menanjak, curam, tanahnya becek, dan sesekali ada batang pohon tumbang yang menghalangi. Nafas mereka mulai tersengal. Tapi di tengah kelelahan itu, anehnya, mereka merasa seolah-olah formasi barisan berubah. Bima yang awalnya berjalan di belakang Sari, kini merasakan seseorang berada persis di belakangnya. Nafasnya terdengar pelan, seperti ditahan. Saat Bima menoleh, cepat, tidak ada siapa-siapa, hanya jalur kosong berkabut. "Aduh, sumpah, ini jalurnya bikin halu," gumamnya sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah area lapang yang cocok untuk mendirikan tenda. Waktu sudah sore, dan kabut mulai turun tebal. Setelah tenda berdiri, mereka masuk untuk menghangatkan badan. Tapi begitu masuk, Sari langsung mengeluh. "Kenapa sempit banget ya? Padahal ini tenda muat 4 orang. Bima mengira itu hanya karena mereka membawa barang banyak. Tapi saat ia memposisikan diri untuk tidur, ia merasakan jelas ada ruang di tengah yang terasa seperti sedang diisi seseorang. Tidak ada bentuknya, tapi kain tenda di bagian itu sedikit tertekan ke bawah, seolah ada tubuh yang merebah. Tidak ada yang berani membicarakannya malam itu. Hanya keheningan, suara hujan yang mulai turun, dan di sela-selanya seperti ada suara nafas kelima, berat dan teratur.